Melalui operasi Bina Tertib Praja, Satpol PP menyisir sejumlah titik rawan gangguan ketertiban umum di Jakarta, mulai dari kolong jembatan hingga kawasan trotoar. Selamat datang di Info Sepekan Satpol PP DKI Jakarta, kegiatan Satpol PP yang kami rangkum dalam sepekan. Sebagai garda terdepan di wilayah, peran Satlinmas tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga hadir saat masyarakat membutuhkan pertolongan cepat dan koordinasi di lapangan. Untuk memperkuat kesiapsiagaan tersebut, Satpol PP DKI Jakarta menggelar pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM bagi anggota Satlinmas se-DKI Jakarta di kantor Wali Kota Jakarta Utara. Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta menggelar peningkatan dan pembinaan kapasitas sumber daya manusia bagi Satuan Perlindungan Masyarakat pada 12 hingga 13 Mei 2026 di kantor Wali Kota Jakarta Utara. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta M. Rizky Adhari Jusal dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Freddy Setiawan, serta para anggota Satlinmas DKI Jakarta. Dapatkan kegiatan peningkatan kapasitas Satlinmas Provinsi DKI Jakarta secara resmi dinyatakan dibuka. Satlinmas Jakarta Utara. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas bagi anggota Satlinmas karena sebagai garda terdepan di lingkungan masyarakat dan berperan membantu tugas-tugas pemerintah di tingkat kewilayahan. Melalui pembinaan ini, para peserta mendapatkan pembekalan materi terkait tugas, fungsi Satlinmas, penanganan situasi kedaruratan, serta penguatan koordinasi dengan unsur kewilayahan. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan profesionalisme dan kesigapan Satlinmas dalam memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat. Itu Pak ya? Batas sebagai melaksanakan setiap saat baik Bapak jadi cara melakukan napas buatan, ingat kita harus pastikan RW. Terima kasih atas pelatihan yang diberikan kepada saya, kapasitas dan peningkatan Satlinmas. Saya akan menjadi Satlinmas yang lebih baik lagi dan menolong warga sigap dan tanggap di wilayah untuk menolong sesama. Terima kasih. Ketertiban kota tidak hadir begitu saja. Ada kerja rutin yang terus dilakukan di lapangan setiap harinya. Melalui operasi Bina Tertib Praja, Satpol PP menyisir sejumlah titik rawan gangguan ketertiban umum di Jakarta, mulai dari kolong jembatan hingga kawasan trotoar. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kenyamanan ruang publik agar tetap tertib, aman, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat. mana motor saya? Tidak bisa. Ada lagi kolong-kolong sini ya. Pagi itu, Satpol PP menggelar apel Bina Tertib Praja sebelum patroli dimulai. Tetap cara persuasif, kedepankan humanis. Turun nanti kita antar ya. Ada itu dari kaki itu. Kita antar, ayo. Kita antar. Ayo. Petugas kemudian menyisir sejumlah titik rawan gangguan ketertiban umum.
Di kolong jembatan, petugas mendapati sejumlah PPKS yang berada di lokasi. Mantap. Mana motor saya? Nggak bisa. Tak dulu bang, ini dari situ. Mana tuh? Mak. Masukin. Bawa terus. Wah. Ada lagi di mana? Pendataan dan pembinaan langsung dilakukan. Patroli berlanjut ke kawasan trotoar. Lanjut aja. Ya. Sejumlah PKL serta kendaraan yang parkir liar di atas trotoar turut ditertibkan petugas. Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya resmi memperkuat kolaborasi melalui optimalisasi pemanfaatan CCTV di ruang publik. Dengan integrasi 7.314 titik CCTV, pengawasan wilayah dan penanganan gangguan ketertiban oleh Satpol PP kini dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi Jakarta menuju kota global yang aman, tertib, dan berbasis teknologi. Sobat Praja, si Jaka balik lagi bawa pengingat sederhana yang sering luput diperhatikan, tetapi memiliki dampak yang besar buat wajah kota. Lewat konten kali ini, si Jaka mengajak Sobat Praja lebih peduli terhadap penggunaan fasilitas umum dan kebiasaan yang bikin lingkungan terlihat semrawut. Loh mas, mau ngapain itu? Kok mau nempel-nempel di pohon? Itu pohon, bukan papan pengumuman loh. Loh, emang nggak boleh ya? Yuk tanya Jaka. Halo, saya Jaka, Duta Tramtibum. Menempelkan kertas, pamflet, atau pengumuman di pohon, tiang listrik, atau tembok. Bukan hanya membuat kota tampak semrawut, tapi juga melanggar ketertiban umum. Dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang menempelkan, memasang, atau menggantungkan benda pada pohon di ruang publik. Pohon bukan papan pengumuman. Ia tumbuh untuk memberi kita udara, keteduhan, dan kehidupan. Bukan untuk ditempeli sembarangan. Mari kita jaga bersama. Jika ingin menyampaikan informasi, gunakan media yang telah disediakan secara resmi. Karena kota yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga setiap hari. Demikian info sepekan Satpol PP, sampai jumpa di info sepekan selanjutnya.